pemiliknya dipesan ibu sering mungkin untuk mengoles salepnya itu untuk meningkatkan epitelisasi. Tapi tempatkan kucing tadi di ruangan yang tidak terjangkau oleh lalat. Akan terjadi proses penyembuhan dengan sangat cepat. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak perlu melakukan penjahitan. Kita bisa menutup luka tadi dengan memberikan ointment atau memberikan obat-obat untuk meningkatkan epitelisasi jaringan. Itu Dek Dani. Kemudian apalagi yang dengan kurang jelas? Ya, ya, silakan. Ya, baik. Nah, untuk kasus tumor itu kita harus hati-hati. Memang kita membutuhkan obat untuk epitelisasi jaringan, tapi kita harus memperhitungkan kalau kucing tadi sudah dilakukan totally ovariohysterectomy, berarti pengaruh hormon estrogennya itu sudah bisa kita minimalisasi. Nah, kita bisa memberikan obat untuk epitelisasi, tapi tidak bisa, maksudnya itu sehari sampai beberapa seling. Jadi diselingi antara obat yang meningkatkan epitelisasi dengan antibiotika biasa, gentamisin, untuk menangani infeksi sekundernya. Jadi tidak bisa terus obat itu, nanti akan terjadi granulasi yang berlebihan karena jaringannya di situ sudah mempunyai bakat untuk lebih cepat berproliferasi. Makanya kita seling dengan menggunakan antibiotika gentamisin untuk menangani infeksi sekundernya. Ya, tetap Dek Dani kita berikan. Ini pernah terjadi sudah agak lama ya. Ada anjing Rottweiler tumor maminya itu sudah besar, lebih besar dari kepalan jari saya, tangan saya. Kemudian dioperasi oleh salah seorang sejawat. Nah, namanya Rottweiler dijahit, tidak diberikan baju, yo diedel-edel, digigitin, terus kemudian terbuka, dijahit lagi beberapa kali, tapi tidak menunjukkan kemajuan pengecilan dari luka tadi karena belum selesai dijahitnya, bawa pulang, dibongkar lagi oleh anjingnya. Akhirnya dibawa ke tempat saya waktu itu. Saya tanya apakah sudah dilakukan ovariohysterectomy, tidak. Nah, ini saya harus memperhitungkan bahwa pengaruh hormon estrogennya tetap maksimal. Ya, sehingga pada waktu itu saya berikan obat topikal untuk epitelisasi, namun per oralnya tidak saya tambahkan. Per oralnya saya berikan terapi paliatif untuk mengurangi kecepatan pertumbuhan jaringan liar. Jadi saya berikan terapi paliatif, mungkin adik-adik sudah tahu kalau yang banyak di pasaran kunyit putih. Ya, jadi paliatif. Jadi terapi paliatif itu saya berikan per oral, di samping antibiotika saya berikan terapi paliatif waktu itu untuk mengatasi kecepatan pertumbuhan jaringan. Jadi saling ini mestinya kontradiksi, saling bertolak belakang. Tapi secara topikal tetap saya berikan obat-obatan untuk meningkatkan epitelisasi, tapi dari dalamnya saya berikan per oral untuk sedikit menekan. Ya, jadi ini kita harus mengaturnya supaya pertumbuhannya tidak terlalu berlebihan. Memang proses penutupannya agak sedikit lama. Ya, agak sedikit lama, tapi bisa menutup. Cuman yaitu selanjutnya saya lanjutkan dengan pemberian terapi paliatifnya untuk mencegah supaya tidak terjadi pertumbuhan ulang akibat pengaruh dari hormon yang masih tetap ada karena tidak dibuang, masih tetap berpengaruh ke kelenjar mami dan organ genital betinanya, tapi kita berikan dibantu dengan terapi paliatif. Ini Dek Dani yang waktu itu saya berikan. Jadi memang serba salah
Jadi harus kita tanyakan terlebih dahulu kondisinya, apakah sudah dibuang ovariumnya yang sebagai pabrik dari estrogen ataukah masih tetap ada. Ini yang perlu menjadi pertimbangan di mana kita bisa melangkah nantinya obat apa yang mau kita berikan. Ya, ini Dek Dani yang bisa saya berikan sebagai masukan berdasarkan pengalaman yang pernah saya kerjakan. Anjingnya Rottweiler, umurnya 8 tahun, tidak diambil uterusnya, tidak diambil ovariumnya, langsung diambil tumornya gede banget dan membuang jaringannya. Lah ini loh yang penting, mengambil tumor itu membuang jaringan di sekitar tumor itu jangan terlalu banyak. Dibuang secukupnya, tumornya sudah terangkat, baru kita melihat apakah masih ada akarnya, kan akan kelihatan itu putih-putih ya, baru kita ambilin sedikit-sedikit ya, masih telaten, nggak bisa, atau kita cutter supaya tidak tumbuh lagi. Nah, baru kita melakukan penjahitan. Jadi tidak boleh kita mengambil sampai seluruhnya bersih, sampai jaringannya resik, tapi akhirnya dijahit sudah nggak bisa. Dijahit itu akhirnya memaksa, nuhun sewu, ngapunten, memaksa untuk mempertautkan kedua tepi permukaan yang tegangannya tinggi itu dipaksa, ya sobek, nggak bisa. Ya, jadi membuang untuk tumor itu jangan terlalu berlebihan, jaringan di sekitarnya untuk diikutkan secukupnya, kemudian nanti kita dipilih istilahnya itu ya, dilihat lagi satu-satu, kalau perlu di counter dimatikan dengan counter, dibakar di elektro counter ya, kombinasi antara elektrosurgery, kemudian baru kita jahit ya, kemudian diberikan terapi paliatif. Kalau adik-adik berikan steroid ya, steroid antiinflamasi yang steroid itu memang bisa mencegah kecepatan pertumbuhan jaringan, tapi kita harus mengingat bahwa lambungnya yang tidak tahan ya. Sehingga kita pilih paliatif di mana isinya herbal, masih bisa toleransi hewannya dengan diberi makan terlebih dahulu baru minum obatnya ya. Banyak deh itu kunyit putih, itu salah satunya, ada kunyit putih, ada ekstrak manggis, ada daun sirsat yang semuanya berfungsi sebagai sitostatik ya, ini sebagai terapi paliatif. Mungkin sekarang belum banyak yang menggunakan paliatif terapi, tapi nanti mendatang biasanya pasti akan berkembang larinya ke sana ya, terapi paliatif. Ini Dek Dani yang bisa saya berikan sebagai masukan, dasarnya juga ada pengalaman yang pernah saya hadapi ya. Monggo, ada lagi yang mau bertanya adik-adik? Dokter izin bertanya dok. Monggo, silakan Dek Vinia. Ya, dok izin bertanya, untuk penutupan luka yang telah dieksisi jaringannya itu, apakah harus selalu menggunakan benang jahit yang non absorbable kayak silk, atau pada beberapa kasus ada pertimbangan buat menggunakan benang yang absorbable atau yang dapat diserap kayak catgut gitu dokter? Ya, baik. Jadi untuk menutupnya kita melihat terlebih dahulu jaringannya yang involve itu apa, yang mengalami. Jadi yang jaringan apa yang menderita atau yang mengalami luka tadi? Apakah hanya kulit? Apakah sampai ke muskulaturnya? Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau sampai ke muskulaturnya, tentunya kita harus menggunakan kombinasi antara yang absorbable dengan yang non absorbable. Nah, absorbable kita gunakan untuk menjahit muskulaturnya dan jaringan suputan, di mana nantinya kan kita tidak membuka lagi, sudah ditutup kulitnya, kan kita tidak bisa menjangkau jahitan yang di bagian dalam untuk dilepas kembali. Jadi kita gunakan absorbable, monggo mau yang natural itu yang terbuat dari usus kucing ataupun usus domba, atau yang sintetik yang terbuat dari asam poliglykolik, misalnya Vicryl, misalnya Dexon, itu bisa kita gunakan ya, dimana sama-sama absorbable namun lifespan penyerapannya lebih lama yang sintetik dan lebih tahan terhadap suasana yang basah ya. Jadi kombinasi itu
bisa kita gunakan tergantung jaringannya yang mengalami kerusakan atau yang menderita atau yang intact ya. Jadi yang involved di situ jaringan apa, jadi yang terkena itu jaringan apa, lapisan apa saja. Kalau hanya kulitnya yang terbuka, kemudian muskulaturnya tetap baik, tidak ada yang hilang, tidak terjadi avulsio. Adik-adik harus ingat, avulsio itu adalah hilangnya sebagian muskulatur atau jaringan. Ya, kalau tidak ada avulsio, adik-adik bisa langsung menjahit menggunakan silk. Ya. Namun tidak bisa dipaksakan kalau kedua tepi permukaan luka kita coba pertautkan tapi masih jauh, itu kita tidak bisa paksakan, wes tak jahit aja sebagian nanti berikutnya nyicil, tidak bisa. Kalau masih jauh jaraknya itu tidak bisa kita paksa jahit karena akan sobek kulitnya, akan teriris oleh benang yang kita gunakan untuk menjahit tadi. Lakukan perawatan luka terbuka terlebih dahulu sampai memungkinkan atau kulitnya bisa kita pertautkan tidak terlalu tegang kedua tepi permukaan lukanya, baru kita jahit kembali. Ya, ini Dek Vinia. Jadi kita gunakan kombinasi. Ya, kombinasi. Jadi tergantung jaringan yang kena, tergantung jaringan yang menderita. Jadi kalau ada muskulaturnya, ada lemaknya, itu kita pakai yang terabsorpsi, monggo mau yang natural atau mau yang sintetik. Ya. Kayaknya Dek Vinia masih unmute ya, jadi tidak dengar suaranya saya. Iya, dokter. Ya, ada lagi yang kurang jelas, Nak? Dokter, kalau misalnya untuk menjahit kulitnya itu apa selalu silk aja atau yang non absorbable? Atau kalau misalnya kita pakai absorbable aja boleh tuh? Nah, memang ada dilema terakhir itu yang sering saya jumpai, ya. Mungkin ada kreativitas tersendiri, ya. Namun tidak selalu benar, tidak selalu berhasil baik. Itu banyak kakak-kakak yang praktisi itu menjahit pada seksio cesaria misalnya, pada anjing-anjing yang komersial, pada Frenzy misalnya, French Bulldog. Itu kakak-kakak yang sudah menjadi praktisi itu menjahitnya kulit digunakan benang yang sintetik absorbable. Tujuannya adalah supaya pemilik itu tidak bosan harus kembali lagi untuk membuka jahitan. Namun kita harus mengingat bahwa benang yang yang absorbable, yang sintetik itu kalau kita gunakan di bagian luar, itu seringkali kalau sudah kontak dengan udara itu akan mengering, dan kalau sudah mengering itu akan menjadi seperti senar, kaku. Dan kalau sudah kaku, ya namanya hewan, kita tidak bisa bilang diem ya dek, diem ya nak, jangan gerak-gerak, nggak bisa. Kalau gatel pasti ebek gitu ya. Nah itu sama dengan diiris kulitnya, ya. Nah kalau kita mau berikan, kalau gitu harus basah terus, kalau gitu diberikan obat topikal. Bisa diberikan obat topikal, tapi tidak bisa langsung. Ya, kita harus memberikan kesempatan terlebih dahulu agar kedua tepi permukaan luka itu bertaut. Berapa lama? Sekitar 4-5 hari. Ya, 4-5 hari itu baru boleh kita berikan topikal. Nah, selama 4-5 hari kan sudah terjadi pengeringan dari benang tadi. Belum diberikan obat topikal, kulitnya sudah teriris. Akan lebar lubangnya, ya. Itu seringkali digunakan jahitan yang interlocking, ya. Interlocking itu jahitan menerus, kemudian hasil akhirnya eversi, ya. Hasil akhirnya eversi. Nah ini kalau kita tidak hati-hati, tidak diperhatikan, akan sobek. Jadi kulitnya itu sobek, benangnya itu akan masuk ke dalam. Jadi simpulnya itu akan masuk ke dalam, dan kadang kalau belum terjadi proses penyembuhan, simpul ini tadi akan menjadi korpora, akan terjadi proses radang steril, terjadi eksudasi, dan terjadilah kondisi di mana kedua tepi permukaan luka yang tujuannya kita pertautkan akan terpisah kembali.
Ya, ini Dekvinia yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya katakanlah pada frensi di mana kulit pada abdominalnya karena bolak-balik menyusui, kita tahu maminya gantung, kemudian itu tertutup begini, kemudian agak basah. Nah, itu juga kita harus perhatikan, kadang proses eksudasi itu bisa mengganggu pertautan dari kedua tepi permukaan luka. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jadi tidak hanya menggunakan benang yang sintetik absorbable itu berhasil, tidak usah dibuka jahitan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi tergantung suasana atau sikon yang kita jahitkan pada lukanya. Ini Dekvinia, ya. Jadi memang ada kakak-kakak yang terakhir itu, praktisi-praktisi itu menggunakan benangnya tidak dibuka. Tapi pengalaman saya akan sobek. Kalau kita melakukan perawatannya tidak menggunakan salep atau tidak menggunakan ointment, krim tidak bisa, harus ointment. Kalau kita tidak menggunakan ointment itu biasanya akan sobek kulitnya, ya, kulitnya sobek, kemudian benangnya akan simpulnya akan tertanam, kadang-kadang terus loh kok berair, ya, jadi ada korpora di dalamnya yang mengganggu proses penyembuhan lukanya. Ya, ini Dekvinia yang seringkali terjadi. Ya, baik dokter, terima kasih. Sami-sami. Ada yang lain yang mau bertanya, Dek? Nanti saya akan kirimkan klipnya untuk dipersani pelan-pelan di rumah, sama ya powerpointnya. Powerpointnya kalau saya bikin tuh agak singkat ya, jadi tambahannya yang perlu dicatat, adik-adik catat sesuai kebutuhan. Jadi kalau kuliah saya itu memang tidak banyak, yang banyak adalah share saya yang saya ceritakan, dan poin-poin pentingnya yang adik-adik catat sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi makanya kalau dari zaman dahulu itu kalau kuliah itu catatan itu agak sulit kalau kita tidak masuk itu mau pinjem. Ya kadang temannya tidak menulis, oh aku sudah tahu. Ada yang satu saya mau tahu jadi sekretaris, saya tulis seluruhnya. Nah ini berbeda ya. Jadi catatlah sesuai dengan apa yang adik-adik belum tahu, apa yang saya utarakan. Kalau yang sudah tahu paling tidak sudah mendengarkan itu paling tidak terserap lah sekitar 60% ya. Jadi sudah tidak usah kita menghafalkan lagi karena materinya kan sudah mendapatkan semuanya ya. Ini adik-adik yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf sudah lewat 30 menit. Tadi saya memang terlambat sekitar 12 menit. Tapi ini sudah lewat 30 menit. Saya khawatir nanti adik-adik mau melakukan kegiatan yang lain. Kemudian mungkin ini mau dipakai juga roomnya. Jadi saya mohon pamit. Terlebih dahulu saya harus mohon maaf untuk kata-kata yang saya pergunakan mungkin yang tidak lazim. Iki ngajar gawe basa apa kok aneh-aneh yang ditampilkan, tapi maksud saya adalah untuk memperjelas arti dalam